Halo anak-anak, ya sekarang kita akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada 0,5 meter, 0,8 liter, 0,25 liter, 1,5 liter, 2,5 kilometer. Nah, ini semua adalah contoh-contoh pecahan desimal yang mana bilangannya dituliskan dengan cara menggunakan koma. Ya, ini contohnya ada koma nih. Nah, ada 0, 1, 2, berapa, 3, berapa dan seterusnya. Ya. Contoh cara membacanya. Contoh cara membaca ini 0,8. Ya, contohnya seperti ini. 0,8, 0,25. Ya, bukan 0,25 ya. Yang benar adalah 0,25. Oke. Kalau ini cara bacanya bagaimana? 0,375. Ya, cara bacanya adalah 0,375. Bukan 0,375. Ini tidak boleh ya. Nah, yang benar 0,375. Inilah cara bacanya. Kenapa kok bisa seperti itu, Bos? Mengapa 0,8, 0,25 dan 0,375? Begitu cara membacanya. Mengapa bukan 0,8, 0,25, 0,375? Bukan seperti itu. Karena kita mempunyai bilangan yang bernilai tempat. Contohnya misalnya ini 825. Ini ratusan. Yang ini kok zoom puluhan. Yang ini satuan. Seperti ini. Tetapi jika dalam pecahan desimal yang berkoma-koma ya, di belakang koma itu adalah lebih kecil dari satuan, lebih kecil dari angka 1. Jadi 0,8 itu pastinya dia adalah lebih besar daripada 0, ya toh? Lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Ya, ini 0,8. 0,8 lebihnya ya. 0,25 juga lebih besar daripada 0 tetapi lebih kecil daripada 1. Maka ini satuannya berapa? Satuannya termasuk 0 semua. Satuannya adalah 0 semua, ini 0. Terus kalau mundur bagaimana, Pak? Kalau mundur bukan lagi puluhan. Kalau maju ini kan ini satuan. Kalau maju ini ke puluhan. Maju 2 ke ratusan. Nah, ini kalau mundur 1 0, nah mundur 1 bilangan itu masuk persepuluhan. Kemudian peratusannya ada nggak? Semakin ke sana maka dia akan semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan akan semakin kecil nilainya. Sama juga toh, ini juga toh. Ini juga semakin ke kanan semakin kecil nilainya. Ratusan, puluhan, satuan, dan ini persepuluhan, peratusan, peribuan. Nah, berarti ini ada angka berapa? Sebenarnya di belakang 0,8 ini ada angka 0 dan 0. Kemudian 0,25 satuannya 0, persepuluhannya 2, kemudian perseratusannya 5, perseribuannya
0 karena sebenarnya ini harus seperti ini. Kemudian 0,375 per sepuluhannya 3, peratusannya 7, kemudian per seribuannya 5. Jadi jika kita bandingkan, sebenarnya ini ada seperti ini. Biar lurus ya, 0,8 sama dengan 0,2, 0,57. Nah, 5 berarti 0 lurusnya seperti itu. Jadi sebenarnya angka di belakang itu bisa banyak sekali. Tetapi yang ini tidak perlu ditulis karena di belakang koma sudah tidak ada angka lagi. Jadi tidak perlu ditulis. Ditinggal ya, yang paling terakhir adalah angka ini. Nah, seperti itu, bos. Sekarang kita akan membandingkan pecahan desimal. Contohnya 0,75 dibandingkan dengan 0,9. Bagaimana jawabannya? Ingat ya, bahwa tadi ada di belakang koma persepuluhan, peratusan. Nah, ini di belakang koma ada persepuluhan, peratusan dan lain-lain. Ya, kita bandingkan. Caranya membandingkan sebenarnya tinggal seperti ini. 0,75 dibandingkan dengan 0,9. Ingat tadi kita luruskan ya. 0 dengan 0, 7 dengan 9, 5 dengan 0. Kita tambahkan 1. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang 0,9. Maka dari itu tandanya adalah ya, sekarang 0,37 dengan 0,285. Kita bandingkan dengan cara tadi. 0,37 0 lurus ya dengan 0,285 285. Ingat, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, peratusan lurus dengan peratusan, peribuan lurus dengan peribuan. Karena tidak ada, ya kan, kita tambahkan biar sama-sama lurus. Lebih banyak mana? Ternyata lebih banyak yang ini. Maka dari itu tandanya adalah yang lebih kecil dicucuk. Nah, kayak ayam itu loh, yang lebih kecil ini cucuk, kayak beras ini lebih kecil dicucuk ya. Oke, seperti itu ya. Oke, pause. Oke, zoom. 0,28 dengan 0,2800. Mana yang lebih besar? Kita 0,28. Satuan harus lurus dengan satuan. Satuannya kan tadi 0. 28 sama toh? Ini bawahnya 00. Ya, kita samakan ya. Set ya. Sama tidak? Ternyata sama-sama 0,2800. Hanya karena tidak ditulis nolnya. Berarti jawabannya sama dengan